Allah, bestinya kata Ani. Besti, drama perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sepertinya belum akan mereda. Justru sebaliknya nih Besti, Ani sih ngelihatnya bakal makin panas selain berkaitan dengan perkara hukum yang kini sedang bergulir di pengadilan. Api dalam perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys juga membara karena drama yang terjadi di luar persidangan. Jadi Besti, setelah menjalani sidang perdana kasus pidana yang menjeratnya, Nikita Mirzani tegas menuntut pihak Reza Gladys membuat permintaan maaf atas tidak adanya pasal 368 soal pemerasan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Padahal sejak awal kasus ini mencuat ke permukaan sampai berujung ke laporan polisi, pihak Reza Gladys selalu menggunakan pasal tersebut sebagai senjata untuk menjerat Nikita Mirzani secara hukum. Gak cuma itu aja loh Besti, pihak Nikita Mirzani juga mengancam akan menempuh jalur hukum kalau permintaan maaf yang dituntut tidak dilaksanakan Reza Gladys dalam kurun waktu yang ditentukan. Dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan surat dakwaan secara sah dan sempurna. Tidak pernah ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang selama ini beredar. Seperti itu yang paling masyarakat selama ini berkembang. Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan. Karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Kalau pihak sana tidak mau, itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu. Tuh, ya. gitu cenah Besti. Emang sih Besti, dalam 3 dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum untuk Nikita, pasal 368 sama sekali tidak tertera. Di sidang kemarin, JPU menjerat Nikita Mirzani dengan pasal 45 ayat 10 Junto, pasal 48B ayat 2 Undang-Undang ITE di dakwaan pertama, serta pasal 369 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Sementara untuk dakwaan yang terakhir, Niki dijerat pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan untuk membuktikan argumennya tersebut tidak asal bunyi atau mengada-ada, Fahmi Bahmid sampai membawa salinan surat dakwaan JPU untuk Nikita Mirzani ke hadapan awak media. Semua, pada kesempatan ini saya sengaja bawa dokumen, adalah dokumen apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin di persidangan. Dokumen ini sangat penting saya sampaikan supaya tidak ada lagi masyarakat yang tersesat akibat adanya pula oknum-oknum yang sok mengerti. Karena itu hukum itu harus didasarkan kepada data dan itu supaya apa yang saya sampaikan berdasarkan data, berdasarkan bukti yuridis. Silakan Anda lihat supaya sinkron. Ini dulu yang harus dilihat, ya, biar sinkron. Ini adalah unsur-unsur dalam pasal. Tidak ada satupun pasal di dalam dakwaan ke-1 ini adalah pasal pemerasan yang ada pencemaran nama baik. Pasalnya itu diatur di sini. Di sini pasalnya di Undang-Undang ITE. Di sini diatur dalam pasal 45 ayat 10. Junto
pasal 27B ayat 2. Ini undang-undang ITE. Tidak ada tentang pemerasan. Ini pasal ini unsur ini ada di pasal berapa nanti saya akan perlihatkan pada halaman berikutnya. Oke. Unsur yang tadi adanya di pasal ini. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jatuhnya pasal 369 yang selama ini di dalam proses penyidikan, proses penetapan tersangka, proses penahanan, kita disangka melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368. Tiba-tiba dalam dakwaan dirubah dan dihilangkan pasal 368 menjadi pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu adalah pencemaran nama baik, pencemaran dengan lisan dan tulisan bahasanya tadi. Inilah fakta yang sebenarnya. Jadi tidak pernah ada dakwaan, baik dakwaan ke-1 maupun dakwaan kedua tentang pemerasan. Oke, ini pasal TPPU. Ya, dia di pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oke. Dari 3 ini clear. Jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan, pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya, tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian. Jelas nggak Besti? Tapi ya Besti, meski Fahmi Bahmid sudah ngasih bukti dengan data-data versinya kalau Nikita gak kena dakwaan pemerasan, pihak Reza Gladys pun gak mau ketinggalan ngasih respon dengan data yang dimiliki. Dengan berbekal buku yang katanya baru dibeli, Julianus Sembiring diduga menyindir pihak Nikita Mirzani dengan mengibaratkan dirinya sedang menginformasikan pada mahasiswa hukum kalau pasal 369 itu memuat tentang dugaan tindak pemerasan. Terhadap apa yang disampaikan oleh rekan sejawat kami, Bang Fahmi Bahmid ya, tentang persoalan 369 adalah merupakan tentang dugaan pencemaran nama baik, saya tidak mau berkomentar di situ. Ya, ini hanya saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini kepada kepada adik-adik mahasiswa ya yang semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum. Ya, bukan kepada rekan sejawat kami siapapun, bukan. Hanya kepada adik-adik mahasiswa semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum. Ya, saya perlihatkan di ini KUHP dan KUHP Perdata ya, saya beli baru karena saya juga takut saya salah gitu loh. Mantu ada perubahan ya. Ini KUHP dan KUHP dan KUHP Perdata yang baru saya beli. Ya, ini saya tunjukkan di bab 23. Ya, tolong direkod ya. Di bab 23 ya, jelas ya. Di bab 23 itu dijelaskan adalah pemerasan dan pengancaman. Diatur di dalam pasal 368 dan pasal 369. Ya, ini hanya untuk adik-adik mahasiswa semester 5 dan semester 6 Fakultas Hukum ya seluruh Indonesia. Ya, bukan kepada rekan-rekan sejawat kami ya.
nanti saya disomasi lagi. Ini bukan kepada rekan-rekan sejawat kami, tapi hanya kepada mahasiswa. Bahwa bab 23 di KUHP kita disebutkan pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman, ya. Jadi artinya sampai dengan sekarang saya sudah membeli buku KUHP dan KUHP yang baru juga, belum ada perubahan ya tentang pasal 369. Saya pikir demikian. Jadi saya tidak mau berandai-andai, ya. Ini saya baru beli buku KUHP dan KUH Perdata ini. Di pasal 369 ya, bab 23 dijelaskan bahwa pasal 369 itu adalah tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, ini jelas ya. Pemerasan dan pengancaman. Makanya nih Besti, berdasarkan argumennya tersebut, Julianus Sembiring mengisyaratkan kalau desakan permintaan maaf yang dilontarkan pihak Nikita Mirzani tak beralasan. Tapi dia bilang Reza Gladys mungkin bersedia minta maaf pada Nikita kalau uraian di bab 23 dari buku yang dirujukannya itu bisa dibuktikan salah. Kalau kemudian rekan sejawat kami menyatakan bahwa pasal 369 adalah merupakan pasal pencemar nama baik, ya saya berharap ini dihapus dulu ya, bab 23 ya, pasal 369 dihapus dulu nih, yang mengatakan bahwa bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman itu diatur dalam pasal 368 dan 369. Nah, kalau sudah dihapus ini, ya wajar dong klien kami meminta maaf. Kenapa? Karena ini rupanya KUHP yang salah. Kan begitu, berarti rekan sejawat kami yang benar gitu loh. Kalau kemudian KUHP yang benar, ya, kalau KUHP-nya yang benar, pasal 369-nya tentang pemerasan pengancaman, ya nanti lah tunggu lebar ini ya. Jadi kami akan meminta maaf kalau di bab 23 tentang pasal 369 di KUHP ini dihapus. Ya, kami akan minta maaf. Nah, tolong ini di-record ya. Ini KUHP ya, KUHP dan KUH Perdata. Ini saya beli baru semalam ini supaya saya takut ada perubahan. Jadi tolong ini dilihat, kalau ini dirubah pasti kami minta maaf. Tapi kalau ini tidak dirubah, ya ini benar. Berarti dakwaan jaksa itu benar tentang adanya pemerasan dan pengancaman sebagaimana pasal 369. Yang artinya pasal 369 itu bukan pasal pencemaran nama baik. Jadi pikir demikian. Nah kan Besti, kalau menurut Ani sih kayaknya pihak Reza Gladys gak bakalan tahu mau minta maaf secara Bang Julianus aja ngasih bukti kalau pasal 369 itu masih ada kaitannya sama dugaan pemerasan. Tapi who know ya Besti, kita tunggu aja sampai tanggal 1 Juli waktu deadline 7 hari desakan permintaan maaf dari Nikita Mirzani berakhir. Jadi apa Reza Gladys bakal minta maaf atau justru ancaman pihak Niki buat menempuh jalur hukum yang akan direalisasikan? Menurut kalian gimana? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.